Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel bareng Susan. Buat kalian yang baru pertama kali mampir, kenalin aku dari Poso, Sulawesi Tengah dan sekarang tinggal di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Di video kali ini, aku bakalan sharing cerita pengalaman aku bikin paspor di 2023 tanpa aplikasi M-Passport. Gimana caranya? Emang bisa gitu? Bisa dong. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, please kalian subscribe karena subscribe itu gratis dan subscribe kalian itu sangat bermanfaat banget untuk aku. Itu jadi bahan bakar aku untuk tetap semangat bikin konten secara konsisten. Tapi sebelum aku sharing pengalaman aku cara membuat paspor, aku mau ngajakin teman-teman untuk temenin aku dulu ke kantor imigrasi. Ini hari Kamis ya, tanggal 2 Maret, dan sekarang itu jam 9.43 waktu Indonesia bagian tengah, dan aku mau ngajakin kalian untuk ngambil paspor aku. Yuk. Ini kertas bukti pengantar pembayarannya ya guys, jadi kalian jangan sampai ketinggalan untuk bawa ini ketika kalian mau ngambil paspor. Dan ini ya, aku bayarnya di Indomaret ya. Nah, ini bukti pembayarannya dan total bayarnya tuh senilai Rp350.000. Oke guys, sekarang aku udah sampai di kantor imigrasi terdekat di tempat tinggalku. Aku langsung aja ke ruang pengambilan paspornya di sebelah sana udah. Misi bu, ya ada ya kiri. Ya, saya aku udah di kantor. Iya. Kayak minta tanda tangan paspor lama ya. Iya. Tanda tangan lagi. Saya kembalikan yang lama. Ya, kasih. Yang barunya Itu berlaku 10 tahun. 10 tahun ya, oke. Tanda tangan. Makasih ya. Ya. Kasih bu. Oke guys, akhirnya paspor aku udah jadi. Ini paspor yang lama aku dibalikin, yang ini yang baru. Oke teman-teman, kalian udah bisa lihat tadi perjalanan aku ke kantor imigrasi dan aku ngambil paspor aku di loket pengambilan paspor ya. Aku mulai dari gimana caranya aku bikin paspor dan itu nggak pakai aplikasi M-Passport. Jawabannya adalah aku ngikutin layanan paspor simpatik. Itu tergantung dari kantor imigrasi daerah tempat tinggal kalian masing-masing. Kalau misalnya di daerah tempat tinggal kalian itu mereka menyediakan layanan paspor simpatik yang khusus untuk orang-orang yang nggak bisa datang ngurus paspor di hari weekdays, kayak hari Senin sampai Jumat mereka sibuk kerja, dan mereka bisa
bisa bikin paspor di hari Sabtu. Itu namanya layanan paspor simpatik. Dan waktu itu aku ngeliat dari Instagramnya ya, dan mereka tuh buka waktu itu hari Sabtu kemarin. Sabtu kemarin tuh tanggal berapa ya? Ini tanggal 3 Maret. Hitung mundur aja, Sabtu kemarin. Dan kotanya itu juga nggak banyak, terbatas. Hanya 20 kota, 20 kota aja. Dan waktu itu aku datang jam 9-an, dan untung aku masih kebagian di situ. Jadi jawabannya adalah kalian ikutin layanan paspor simpatik, dicek masing-masing di kantor imigrasi tempat tinggal kalian, dan kalian harus datang lebih awal kalau misalnya kalian mau dapat kuota, dibanding kalian harus ribet download aplikasi dan unggah dokumen dari pasport. Dan di layanan paspor simpatik ini tuh lebih memudahkan kita yang nggak mau ribet lah kayak gitu, dan sangat-sangat membantu sekali. Selanjutnya yang akan aku bahas yaitu dari prosedur pendaftaran kali ya. Tapi untuk dokumen atau apapun itu kalian tuh bisa cari informasinya di website imigrasi atau apapun, dan nggak susah ya untuk dokumen persyaratannya. KTP asli sama fotokopi. Terus kalau misalnya kalian punya paspor lama kalian bawa sama fotokopi paspornya. Terus kartu keluarga asli sama fotokopi, sama akte kelahiran asli sama fotokopi. Kalian cuman bawa itu. Nah, waktu aku ngurus ini aku udah siapin semua berkas aku nih ya, udah siapin semua fotokopian sama yang asli udah siapin. Nah, pas aku datang itu aku disambut di meja depan ya pastinya sama resepsionisnya, dan ditanyain mau ngapain. Yang pasti aku jawab mau bikin paspor baru. Terus mereka minta dokumen aku, dan aku kasih, mereka minta fotokopiannya dan aku kasih, dan mereka kasih aku map kuning, dan itu bakalan aku bawa di ruang foto ya, ruang sidik jari, ruang interview juga. Setelah itu aku tunggu beberapa menit ya, lumayan lama juga sih nunggunya karena nunggu teman-teman yang lain yang udah datang duluan waktu itu. Nah, habis itu untuk persyaratannya sama ini sekalian prosedurnya ya. Nah, habis itu aku ke tempat untuk interview, sidik jari sama foto. Nah, pasti kayak teman-teman gimana ya, kalau misalnya ngedengar kata interview gitu, ada teman-teman yang ngerasa kayak grogi atau apa kayak gitu. Nah, tipsnya adalah kalian relax aja, santai aja. Kayak aku waktu itu interview tuh aku nggak ngerasa yang kayak grogi, karena tujuan aku jelas. Aku itu pasti ditanyain, ini pasportnya tuh buat apa, tujuannya apa, mau kemana kayak gitu. Nah, itu ditanyain, dan aku ditanyain kayak gitu juga, mau kemana, terus tujuannya ngapain, berapa lama kayak gitu. Nah, waktu itu aku ditanyain, aku jawab aku mau solo trip ke Singapura untuk libur lebaran contohnya kayak gitu. Jadi itu sangat jelas sekali untuk meyakinkan kalau kita emang tujuan kita tuh jelas. Itu aja. Nah, habis itu udah si petugasnya itu prosesin data kita kayak gitu. Terus juga kita disuruh sidik jari, terus habis itu kita disuruh foto. Nah, udah gitu kita dikasih kertas untuk pembayaran yang tadi aku tunjukin di awal video itu, sama bukti aku bayarnya itu. Nah, si petugasnya itu bilang kalau misalnya kakaknya bayar sekarang secepatnya kayak gitu, nanti paspornya itu bakalan jadi 3 hari kerja. Jadi di waktu weekdays, bukan kalau misalnya kalian bikinnya kayak aku nih, aku bikin di weekend hari Sabtu, berarti 3 hari kerja. Di weekdays itu dari Senin, Selasa, Rabu gitu. Nah, cuman aku bisa ngambilnya hari Kamis hari ini. Jadi ya udah, paspor aku jadi kayak gitu, udah deh selesai.
Dan untuk paspor yang baru ini teman-teman, itu masa berlakunya tuh lumayan lama banget ya, 10 tahun. Jadi nggak nggak ribet lagi untuk perpanjang dan buang-buang biaya lagi untuk datang ke kantor imigrasi kayak gitu. Oke, aku rasa itu aja untuk informasi pengalaman aku bikin paspor di 2023. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan ke aku di kolom komentar, atau apapun itu yang aku belum jelasin di video ini, kalian jangan sungkan untuk bertanya dan aku bakalan jawab. See you next video, bye bye.